Haleluya, shalom. Senang sekali bisa kembali beribadah bersama-sama di NDC Online Service. Dan hari ini kita kembali beribadah secara estafet di beberapa lokasi dari NDC. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami masih bisa memuji dan menyembah Engkau. Sebab kami percaya hanya Engkau sumber kami. You are more than enough for me, Lord. Yes, Jesus. Come on, everybody, sing it out together. When the mountains fall and the seas turn rough, but my words stand strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Mari sama-sama katakan dengan iman. Your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Amen. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hand. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Yes, we believe in you, Lord. When the mountains fall and the seas turn rough, but my word stands strong, says the Lord. Amen. When the world gets tough, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Come on, everybody, sing it out. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Yes, Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hand. You're in control, Jesus. Amen. You're more than enough for me. Yes, Jesus. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Mari saudara bersama-sama kita mau nyatakan dengan iman kita kepada Tuhan. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Come on, praise Him. Sing power, mercy, never failing, strong.
wonderful. Knees shall bow, your love is mighty. The earth will shake, your grace abounds enough. You're more than enough for me. We believe in you, you are able, Jesus. Jesus, you're able to break every chain. Our love in your hand. You're in control, grace overflows enough. You're more than enough for me. Grace overflows enough. You're more than enough for me. Grace overflows enough. You're more than enough for me. You are more than enough, Lord. Oh, hallelujah. Come on, church, let's worship Him. Dimanapun saudara berada, sembah Tuhan. Tinggikan namanya, sebab Engkau layak ditinggikan Tuhan. Engkau super segalanya di dalam hidup kami. You are more than enough, Jesus. Yeah. Come on, worship Him. Everybody worship Jesus. Oh, Kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Dimanapun kami berada, ajar kami untuk terus bersyukur. Ajak kami untuk terus percaya kepadamu, Tuhan. Sebab kami percaya Engkau adalah segalanya di dalam hidup kami. Dan hari ini kami ada, Tuhan. Dimanapun kami berada, kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau. Dan biarlah sukacita-Mu mengalir terus di dalam hati kami, Tuhan. Dan kami siap meninggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama kita mau katakan bersama, amin. Berikan tepuk tangan terdahsyat buat Tuhan kita. Haleluya, mari kita memuji Tuhan bersama-sama sebab Dia kekuatan kita, Dia perisai hidup kita. Amin. Tepuk tangan sama-sama saudara. Sama-sama katakan, tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan bersamamu Tuhan, ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Yeah. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Tinggal dekatmu, tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Oh, terima kasih Tuhan.
kekuatan kami ya Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Kekuatanmu Tuhan, kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyang. Oh, imanku tetap teguh, takkan ku ragu. Sekali lagi katakan, Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu. Mengikutimu takkan ku ragu, takkan ku ragu. Mengikutimu. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom NDC, berikut kami sampaikan beberapa informasi penting kegiatan di NDC. Ibadah Raya Minggu 7 Juni dilakukan secara online mulai pukul 7 pagi di YouTube channel NDC Ministry dan akan disertai dengan perjamuan kudus. Anda sekeluarga dapat menyiapkan roti atau biskuit atau cracker dan anggur atau sirup atau teh untuk perjamuan kudus. Perhatikan dengan seksama setiap arahan dari Senior Pastor Josia Abdisaputra untuk kita bersama-sama menerima tubuh dan darah Kristus. Perjamuan kudus boleh diikuti oleh jemaat yang sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetaplah revive setiap hari melalui seluruh platform sosial media NDC atau dapat melalui aplikasi NDC. NDC Youth Online Service setiap Sabtu pukul 16 dan NDC Kids at Home setiap hari Minggu pukul 9 dapat diikuti di YouTube channel NDC Ministry. Ikutilah pertemuan dengan saudara seiman melalui Core Online. Bagi saudara yang belum mengikuti Core, dapat mendaftar melalui aplikasi NDC Ministry. Saudara dapat memberikan persepuluhan dan persembahan dengan cara transfer bank ke rekening BCA di 704 030 8282 atas nama Nafiri Allah atau melalui website dan aplikasi NDC Ministry. Atau dengan cara scan kode yang tertera di layar menggunakan aplikasi BCA Mobile, Link Aja, Dana, ShopeePay, GoPay, dan OVO. Halo? Tolongin saya. Tolong saya, Pak. Tolong. Dapatkan update seputar NDC dengan memfollow seluruh platform sosial media NDC. Sekian NDC News kali ini, saatnya kita menyiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan, tetap berada di dalam rumah, tetap sehat, dan Tuhan Yesus memberkati. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu. Kau Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu.
Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Hanya kasih-Mu yang terindah di hidup kami. Katakan, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesatan. Ku tetap percaya walau tak melihat. Sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Saya akan menyanyikan sebuah lagu baru yang berjudul Kau Jaga Hidupku. Lagu ini ditulis atau dibuat oleh Joseph Jafar karena saya meminta kepada dia untuk membuat sebuah lagu baru yang bisa menghibur, menguatkan jemaat yang lagi takut, stres dan cemas menghadapi persoalan dan masalahnya. Lagu ini berkata bahwa setiap persoalan dan masalah atau badai dalam hidup kita pasti seizin Tuhan. Dan Tuhan menyertai kita melewati badai tersebut. Itu sebabnya Tuhan berkata, jangan takut. Tuhan menjaga kita. Tuhan membela kita. Saya percaya setiap saudara pasti sanggup melewati bahkan menang. Mengatasi setiap badai dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kala badai hidup datang, ku percaya semua seizin-Mu. Kau berkata jangan takut, Tuhan selalu sertaku. Ku berserah, ku percaya di dalam tangan-Mu. Kau jaga hidupku.
rancanganmu pasti yang terbaik. Atas semua ini nyata kuasa-Mu. Kala badai hidup datang, ku percaya semua seizin-Mu. Kau berkata jangan takut, Tuhan selalu sertaku. Ku berserah, ku percaya di dalam tangan-Mu. Kau jaga hidupku, rancangan-Mu pasti yang terbaik. Atas semua ini nyata kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap badai yang datang dalam hidup kami seizin-Mu, tetapi Engkau menyertai kami di dalam badai itu. Engkau menolong kami, memberikan kekuatan dan kemenangan bagi kami, sehingga kami keluar dari badai menjadi pribadi yang lebih baik dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Ku berserah, ku percaya di dalam tangan-Mu. Kau jaga hidupku, rancangan-Mu pasti yang terbaik. Atas semua ini nyata kuasa-Mu. Di dalam tangan-Mu Kau jaga hidupku, rancangan-Mu pasti yang terbaik. Atas semua ini nyata kuasa-Mu. Atas semua ini nyata kuasa-Mu. Shalom, Jemaat NDC dan setiap saudara yang sedang mengikuti ibadah online saat ini. Saya berharap setiap saudara dalam keadaan sehat, semuanya tetap semangat, dan semuanya dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami percaya bahwa hadirat-Mu sedang bekerja di dalam setiap rumah kami. Dan kami percaya ada lawatan Tuhan yang besar saat ini ketika kami mengikuti ibadah online. Kami berdoa untuk firman Tuhan yang akan kami dengar, Tuhan urapi sehingga kami semua mengerti dan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dan dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Saudara-saudara, kita berada pada minggu yang terakhir bulan Mei. Artinya ini adalah sesi yang terakhir dari khotbah seri kita sepanjang bulan Mei, yaitu Helper Spirit. Dan minggu ini tema firman Tuhan yang saya sampaikan adalah Vessel of the Spirit atau bejana dari Roh Kudus. Pada awal firman Tuhan yang saya sampaikan, saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa Roh Kudus adalah sebuah pribadi. Roh Kudus bukan hanya angin atau api. Roh Kudus adalah pribadi dan menjadi salah satu pribadi dari Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sebagai pribadi, maka Roh Kudus memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Roh Kudus memiliki pikiran karena Roh Kudus bisa menyelidiki hati manusia. Roh Kudus memiliki perasaan karena dikatakan Roh Kudus bisa berduka. Dan Roh Kudus memiliki kehendak karena di berbagai kesempatan dikatakan Roh Kudus berkehendak Rasul Paulus pergi ke tempat yang lain. Saat ini kita akan membahas bersama-sama bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup kita dan di mana Roh Kudus tinggal. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada setiap kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita
sang bejana menjadi tempat tinggal Roh Kudus. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-17, mari kita baca sama-sama. Yohanes 14 ayat 17 dikatakan begini. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dengan jelas dikatakan bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kita. Saudara-saudara, hubungan yang dekat itu diukur dari seberapa sering saudara bertemu, berbicara, dan menghabiskan waktu dengan orang tersebut. Mungkin saudara dekat karena saudara sering menghabiskan waktu ketika saudara di sekolah, waktu saudara kuliah, atau di tempat kerja. Atau mungkin saudara menginap di rumahnya untuk bermain. Saudara bahkan mungkin pernah berlibur sampai ke luar negeri dengan teman dekat saudara. Tapi belum tentu saudara tinggal bersama dengan mereka. Sama seperti Roh Kudus tinggal bersama dengan kita. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, coba kita lihat saudara-saudara, dikatakan begini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Garis bawahi bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Hubungan yang begitu dekat, Roh Allah diam di dalam kita. Jika pada perjanjian lama, saudara-saudara, kita harus memasuki ruang Maha Kudus untuk bisa menghampiri Allah. Itu pun hanya imam yang bisa melakukannya. Maka sekarang kondisinya sudah berubah sedemikian rupa. Kita tidak hanya bisa menghampiri Allah, tapi bahkan tubuh kita sudah menjadi bejana atau wadah tempat tinggal dari Roh Kudus. Jadi hal yang pertama yang saya mau sampaikan pada kita semua adalah Roh Kudus adalah pribadi yang paling dekat dengan kita dibandingkan semua yang lain atau teman saudara yang paling dekat sekalipun, karena Roh Kudus bahkan tinggal di dalam kita. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah bahwa kita sang bejana akan menerima kuasa dan karunia dari Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, ketika Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka Roh Kudus yang tinggal di dalam kita memberikan kuasa dan karunia kepada kita. Sebenarnya Roh Kudus sudah bekerja jauh sebelum peristiwa Pentakosta. Bahkan di dalam perjanjian lama, saudara-saudara, Roh Kudus sudah bekerja dengan sangat dahsyat. Saya bisa memberikan contoh misalnya seperti Yusuf. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Yusuf dipenuhi oleh Roh Allah, sehingga ia bisa begitu berhikmat dan bisa mengartikan mimpi raja. Kita bisa melihat itu dalam Kejadian 41 ayat 38. Saya akan bacakan Kejadian 41 ayat 38. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Jadi Raja Fir'aun pun saudara-saudara begitu terkagum-kagum karena Yusuf punya hikmat yang luar biasa. Contoh yang lain misalnya Besalil. Itu terdapat dalam kitab Ulangan. Tuhan secara khusus menunjuk Besalil yang menjadi arsitek dan kepala pembangunan dari kemah pertemuan. Desainer tabut perjanjian dan seluruh perkakas dan perabotan dari kemah pertemuan. Kita bisa menemukan hal tersebut dalam Keluaran pasal 31 ayat 1-4. Coba kita baca sama-sama. Keluaran 31 ayat 1-4. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Besalil bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan. Luar biasa saudara. Besalil mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat. Kenapa? Dipenuhi dengan Roh Allah. Nah sekarang saudara-saudara, setelah Pentakosta, ketika Roh Kudus dicurahkan kepada para murid-murid Yesus, maka murid-murid Yesus pun seakan-akan menerima kekuatan baru yang bukan berasal dari mereka. Mereka dipenuhi oleh keberanian yang luar biasa untuk menjadi rasul, memberitakan Injil setelah mereka menerima kuasa Roh Kudus. Kalau kita perhatikan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8,
Coba kita lihat bersama-sama, dikatakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara melihat, luar biasa ketika Roh Kudus turun ke atas para murid. Mereka menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Kita juga bisa menyebutkan banyak nama tokoh yang lain yang menjadi luar biasa karena mereka penuh Roh Kudus. Seperti Simpson misalnya. Punya kekuatan yang luar biasa karena penuh Roh Kudus. Daniel punya hikmat dan pekerjaannya sangat luar biasa. Sadrah, Mesah, Abednego berani mempertahankan imannya. Bahkan sampai masuk ke dalam dapur api karena mereka penuh Roh Kudus. Musa, Raja Daud, dan masih banyak lagi tokoh yang lain menjadi hebat karena mereka penuh dengan kuasa Roh Kudus. Pada kesempatan ini, saya juga ingin membahas secara cepat bahwa Roh Kudus yang tinggal di dalam saudara dan saya juga memberikan 9 karunia roh yang luar biasa. Dan hal itu terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Saya akan bacakan. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Nah, saudara perhatikan ada 9 karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Yang pertama tadi dikatakan adalah karunia berkata-kata dengan hikmat. Karunia berkata-kata dengan hikmat ini adalah karunia untuk berkata dengan tepat dalam berbagai situasi yang berbeda. Situasinya seringkali berbeda. Tapi orang yang punya karunia berkata-kata dengan hikmat akan bisa mengucapkan kalimat yang tepat dalam situasi yang berbeda itu. Bahkan bisa menyelesaikan banyak persoalan. Yang kedua adalah karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Yang juga sering disebut dengan marifat. Sering ketika kita melayani seseorang entah lewat konseling atau berdoa. Tiba-tiba Roh Kudus memberitahu kepada kita. Orang ini seringkali ingin bunuh diri misalnya. Jadi kita bisa melayani dengan lebih baik. Atau misalnya orang ini yang sedang kita doakan ternyata punya banyak jimat di rumahnya. Dan itu Roh Kudus yang memberikan karunia itu kepada kita untuk tahu dan mengatakan dan bisa mengatasi persoalan dari orang yang kita layani. Yang ketiga adalah karunia iman. Karunia iman sangat diperlukan khususnya ketika kita menghadapi persoalan yang berat yang rasanya kita nggak sanggup lagi mengatasinya. Maka Roh Kudus memberikan karunia iman untuk kita tetap percaya dan bisa menang menghadapi persoalan. Atau kita menghadapi proyek-proyek yang besar yang rasanya kita nggak mampu untuk melaksanakan proyek itu. Roh Kudus memberikan karunia iman untuk kita berani dan percaya kita sanggup melakukan dan mengerjakan proyek yang besar itu. Selanjutnya karunia menyembuhkan. Saya percaya karunia menyembuhkan ini masih ada sampai hari ini. Walaupun banyak orang sedang mempertanyakan khususnya dalam masa pandemi COVID-19 ini saudara. Mereka bilang, ayo kalau kamu punya karunia menyembuhkan, bikin KKR dong. Supaya orang-orang yang sakit didoakan dan sembuh. Saudara, saya melihat ini dengan sudut pandang yang berbeda. Maksud saya begini, karunia menyembuhkan orang sakit masih ada. Tapi tidak bisa melawan kehendak Tuhan. Apabila kehendak Tuhan untuk pandemi COVID-19 ini terjadi di Indonesia, ini tetap harus terjadi. Doa kita adalah seperti Yesus. Kalau boleh ya Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku. Melainkan kehendakmu. Bapa sanggup melalukan cawan itu. Tapi Bapa punya rencana yang lain. Yesus harus tetap disalib. Jadi saya percaya karunia menyembuhkan orang sakit masih ada dan bekerja sampai hari ini. Yang selanjutnya, yang kelima, karunia mengadakan mujizat. Atau tanda-tanda heran. Ini lebih luas dari menyembuhkan. Ya, menyembuhkan salah satu dari mujizat. Tapi misalnya mengusir setan. Atau pernah juga dalam satu KKR besar
yang sudah hujan, tapi hamba Tuhan berdoa, Tuhan supaya hujannya ini berlalu dengan segera dan berhenti. Dan tiba-tiba hujan berhenti. Itu adalah karunia mengadakan mujizat. Lalu selanjutnya yang keenam, karunia bernubuat. Karunia bernubuat ini adalah karunia untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada satu bangsa, kepada sebuah gereja, atau juga secara pribadi kepada seseorang. Dan seringkali juga menyangkut untuk hal-hal yang akan datang. Itulah yang dimaksud dengan karunia bernubuat. Lalu yang ketujuh, karunia membedakan bermacam-macam roh. Nah ini sangat penting saudara, khususnya dalam pelayanan. Banyak orang berpikir kalau mujizat itu pasti dari Tuhan. Oh kalau ada tanda-tanda heran, orang sakit sembuh dan lain sebagainya, itu pasti dari Tuhan. Belum tentu. Karena kuasa setan pun atau iblis pun bisa mengadakan mujizat. Penting sekali bagi kita dalam pelayanan kita punya karunia membedakan bermacam-macam roh. Sehingga kita bisa tahu ini karunia dari Tuhan, ini mujizat dari Tuhan, atau ini adalah tanda-tanda ajaib tapi setan yang mengerjakannya. Penting sekali dalam pelayanan kita punya karunia membedakan bermacam-macam roh. Yang kedelapan adalah karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Saya percaya juga bahwa karunia ini masih ada sampai hari ini. Terlepas dari berbagai ekses yang kurang baik. Ada yang misalnya meniru dan lain sebagainya. Tapi karunia berkata-kata dengan bahasa roh masih ada sampai sekarang. Dan itu diberikan kepada kita untuk menolong kita di dalam berdoa. Supaya kita berdoa dengan benar di hadapan Tuhan. Dan kita ketika berdoa dengan pertolongan Roh Kudus, dengan berbahasa roh, Alkitab berkata kita sedang membangun iman. Makanya penting sekali kita mendapatkan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan yang terakhir yang ke-9 adalah karunia menafsirkan bahasa roh. Nah karunia menafsirkan bahasa roh ini sangat penting juga saudaraku. Khususnya ketika ada orang yang mempraktekkan karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Sebab kalau seseorang berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi tidak ada yang menafsirkan, bahasa roh itu apa artinya? Sebenarnya nggak ada gunanya. Makanya Rasul Paulus berkata-kata dengan bahasa roh itu sebaiknya dilakukan ketika dalam doa-doa pribadi kita. Kecuali ketika kita berbahasa roh, ada orang yang punya karunia menafsirkan bahasa roh itu. Sehingga membangun jemaat dan berguna bagi semua jemaat yang hadir. Intinya adalah hal yang kedua yang saya mau sampaikan adalah bahwa Roh Kudus itu memberikan kuasa kepada kita. Roh Kudus memberikan karunia kepada kita. Supaya kita bisa melayani Tuhan dengan efektif dan luar biasa. Yang ketiga yang terakhir saudara-saudara. Kita sang bejana harus mengizinkan Roh Kudus bekerja. Meskipun yang memiliki kuasa adalah Roh Kudus. Dan kita manusia hanyalah sebagai bejana. Tapi Roh Kudus tidak dapat bekerja jika kita sang bejana tidak mengizinkannya. Nah, apa artinya mengizinkan Roh Kudus bekerja? Mengizinkan Roh Kudus bekerja bukan sekedar, ayo Roh Kudus, saya izinkan kau bekerja. Silakan kau bekerja. Tidak sekedar seperti itu. Mengizinkan Roh Kudus bekerja artinya kita mentaati dan mengindahkan Roh Kudus. Jika si bejana tidak pernah mentaati Roh Kudus, maka Roh Kudus pun tidak dapat bekerja lewat bejana yang seperti itu. Saudara mungkin pernah berpikir, kok ada ya orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Seperti nabi-nabi di dalam Alkitab, rasul-rasul yang luar biasa. Atau saudara mungkin punya nama-nama pendeta besar yang sekarang sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Khotbahnya diurapi, tanda-tanda ajaib terjadi, orang sakit sembuh, mengusir setan, dan lain sebagainya. Tapi kenapa ya kok saya nggak bisa dipakai Tuhan seperti itu? Saudara-saudara, sebenarnya tidak demikian. Kita pun bisa dipakai Tuhan. Karena Roh Kudus yang sama tinggal di dalam saudara dan saya. Namun ada bagian kita yang juga harus kita lakukan. Yaitu kita harus mentaati Roh Kudus. Kita harus menjaga kekudusan tubuh kita. Melakukan hal-hal yang tidak kudus dengan tubuh kita, artinya kita mengotori bejana
yang merupakan tempat tinggal Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus berduka dan akibatnya Roh Kudus tidak bekerja melalui hidup kita. Ayat terakhir yang saya akan bacakan Efesus 4 ayat 30, saudara-saudara. Dengan jelas firman Tuhan berkata begini, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Penting sekali untuk kita mendengar suara Roh Kudus, mentaati Roh Kudus. Jangan kita melawan karena itu mendukakan Roh Kudus. Sehingga pada akhirnya Roh Kudus tidak bekerja melalui saudara dan saya. Jadilah bejana yang bersih supaya Roh Kudus bekerja dengan luar biasa melalui hidup saudara dan melalui hidup saya. Saya percaya firman Tuhan hari yang kita dengar mendorong setiap kita untuk benar-benar kita percaya bahwa Roh Kudus memberikan kuasa dan karunia. Tinggal kita, maukah kita hidup bersih, mentaati Roh Kudus, yang artinya kita mengizinkan Roh Kudus bekerja melalui hidup kita, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Pada akhir firman Tuhan ini, saya mau kita berdoa bersama-sama untuk sekali lagi kita menyadari Roh Kudus sudah ada dalam kita, saudara. Roh Kudus memberikan karunia dan kuasa. Mari kita berdoa minta supaya Roh Kudus bekerja memakai hidup kita. Roh Kudus bekerja melalui kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami bersyukur karena Roh Kudus adalah pribadi yang paling dekat dengan kami. Roh Kudus tinggal di dalam kami. Dan Roh Kudus yang tinggal di dalam kami, Roh Kudus itu memberikan kuasa dan karunia kepada kami. Tinggal kami hari ini, kami mau memberi kesempatan Roh Kudus bekerja dengan cara kami menjaga bejana kami, hidup kami bersih. Kami minta saat ini, Roh Kudus bekerjalah melalui kami. Pakailah hidup kami seperti Engkau memakai banyak hamba-hamba Tuhan yang besar, para rasul, para nabi. Pakailah kami semua, urapi kami. Khususnya pada masa-masa yang seperti ini banyak orang takut dan stres. Pakailah hidup kami dengan kuasa Roh Kudus untuk membangkitkan banyak orang, memberi harapan dan mendoakan banyak orang. Kami percaya kuasa dan mujizat masih bekerja sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Kami yakin kami semua siap dan pasti dipakai oleh kuasa Roh Kudus. Tidak lupa kami juga mau berdoa terus untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Secara khusus berdoa untuk Presiden Jokowi dan semua jajarannya. Beri hikmat ya Tuhan untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan benar. Indonesia segera pulih dan keluar dari pandemi COVID-19 ini. Dan selama Indonesia mengalami pandemi ini, kami percaya Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Kerjakan rencana-Mu dengan sempurna bagi bangsa kami Indonesia, supaya setiap orang mengenal kasih Tuhan dan kuasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan pada akhirnya sebelum kami akhiri ibadah ini Tuhan, bersama-sama kami membuka hati untuk menerima anugerah dan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu.